Kerajaan Cirebon memiliki letak geografis yang berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Jawa dan kebudayaan Sunda. Jadi kebudayaannya tidak hanya budaya Jawa, tapi juga budaya Sunda. Selanjutnya ada kondisi politik. Kehidupan politik Kerajaan Cirebon sangat dihormati oleh Kerajaan Mataram Islam karena didirikan oleh salah seorang wali songo. Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan yang berkembang dengan pesat, menjadi pusat penyiaran agama Islam di Jawa Barat, dan sebagai pusat perdagangan di Jawa Barat. Setelah itu, Kerajaan Cirebon mulai diterjang intervensi politik yang berasal dari VOC. Sehingga pada tahun 1679, akhirnya Cirebon terbagi atas dua bagian kekuasaan, yakni Kanoman dan Kasepuhan. Di perkembangan selanjutnya, Kanoman akhirnya terbagi lagi menjadi dua kekuasaan, yakni Kacirebonan dan Kanoman. Dengan demikian, akhirnya kekuasaan Cirebon terbagi atas tiga bagian, yakni Kacirebonan, Kanoman, dan Kasepuhan. Oleh sebab itu, pada akhir abad ke-17, mengakibatkan Cirebon telah dikuasai oleh VOC. Silsilah raja yang pernah memimpin kerajaan Cirebon adalah yang pertama, ada Pangeran Cakrabuana yang memimpin pada tahun 1445 sampai 1479, merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Yang kedua, ada Sunan Gunung Jati yang memimpin pada tahun 1479 sampai 1568. Pada masa ini, Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaan. Yang ketiga, ada Fatahillah yang memimpin pada tahun 1568 sampai 1570. Yang keempat, ada Panembahan Ratu I yang memimpin pada tahun 1570 sampai 1649, merupakan cici dari Sunan Gunung Jati. Yang terakhir, ada Panembahan Ratu II yang memimpin pada tahun 1649 sampai 1677, merupakan cucu dari Panembahan Ratu I yang bernama Pangeran Rasmi. Ekonomi. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Cirebon mengekspor beras dan bahan makanan lainnya. Lalu setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan VOC, Kerajaan Cirebon semakin menjauh dari kehidupan kelautan, perdagangan, dan pelabuhan. Karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas seperti lada, beras, kayu, dan gula. Kondisi sosial budaya, kehidupan sosial. Kondisi sosial di Kerajaan Cirebon terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan raja. Para raja atau sultan yang tinggal di keraton melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. Yang kedua, golongan elit. Golongan ini merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas, yang terdiri dari golongan para bangsawan, tentara, dan ulama. Yang ketiga, golongan non-elit. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang, nelayan, dan lapisan masyarakat kecil lainnya. Yang keempat, golongan budak. Golongan ini terdiri dari orang yang bekerja keras dan pekerja kasar. Adanya golongan budak tersebut disebabkan karena seseorang yang tidak bisa membayar hutang akibat kalah perang. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah upacara tradisional Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah ada sejak pemerintahan Pangeran Cakrabuana.
dan juga upacara, pacing jimat, dan lain sebagainya. Peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Cirebon. 1. Keraton Kasepuhan Cirebon. 2. Ada Keraton Kanoman. Yang lalu ketiga ada Keraton Kaprabon. Yang keempat ada Keraton Kacirebon. 5 ada Kereta Singa Barong Kasepuhan. Yang keenam ada Masjid Sang Cipta Rasa. 7 ada Makam Sunan Gunung Jati. 8 Patung Macan Putih. 9 ada alun-alun Sangkala Buana atau yang sering disebut dengan Sabtonan. Yang 10 ada bangunan mandi pengiring. 11 ada bangunan mandi karesmen. 12 regol penggada. Lalu yang 13 ada tajuk aguk dan beduk samugiri. 14 ada kutagar wadasan dan kunjung. Yang ke-15 ada mangkok kayu berukir. Dan itu adalah peninggalan-peninggalan yang ada dalam Kerajaan Cirebon.